Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflaha Rahayu Pusparini dengan NIM 2105065000018 dari kelas A angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pendapat urgensi tentang teknik pembelajaran atau media pembelajaran yang dikemukakan oleh Al-Fauzan dan Zaid bin Abi Thalib, yang dimana Zaid bin Abi Thalib dan Al-Fauzan ini membahas tentang media pembelajaran, akan tetapi kedua materi tersebut itu bertolak belakang. Mengapa saya mengatakan bahwa bertolak belakang? Karena Al-Fauzan ini mengatakan bahwa media pembelajaran itu diharuskan ada pada proses pembelajaran, karena dari media pembelajaran ini kita bisa memberikan atau memberikan kepada para peserta didik kita sebagai bentuk pengalaman yang bisa diceritakan untuk generasi-generasi selanjutnya. Dan yang kedua, mereka dapat mengkontribusikan dengan hal-hal yang berpositif. Dan yang ketiga, mereka atau para peserta didik kita bisa menggunakan panca inderanya dengan sebaik mungkin terhadap media pembelajaran tersebut. Dan yang keempat, dapat memperkaya wawasan serta pengalaman terhadap media pembelajaran ini. Nah, di sini pada media pembelajaran ini Al-Fauzan sangat-sangat menjadikan sebagai objek kajiannya, karena menurut beliau itu media pembelajaran ini salah satu cara agar mengefisienkan atau mengefektifkan pembelajaran yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Karena biasanya kita mendapatkan para anak didik kita banyak yang merasa jenuh, bosan terhadap pembelajaran kita. Maka salah satu jalan dari untuk menghilangkan kejenuhannya dengan cara kita membuat media pembelajaran, dengan cara kita menontonkan, kita memperlihatkan kepada mereka tentang materi-materi kita dengan cara gambar-gambar atau video yang kita ambil dari YouTube, dari Google dan lain sebagainya. Nah, itu menurut pandangan Al-Fauzan. Nah, di sini mengapa saya mengatakan bahwa pendapat Al-Fauzan dan Zaid bin Abi Thalib ini bertentangan, karena Zaid bin Abi Thalib ini tidak ingin menjadikan media pembelajaran ini sebagai objek kajiannya atau objek proses pembelajaran, karena beliau mengatakan bahwa ketika kita mengajar tentunya perasaan setiap murid itu tentunya berbeda. Persepsi atau perspektif terhadap setiap anak didik kita itu berbeda, karena tidak semua anak didik kita itu dapat menerima atau merangsang melalui media pembelajaran, karena kepribadian para peserta didik kita itu berbeda-beda. Nah, contohnya ketika kita menerapkan di dalam satu kelas dan jumlah siswa yang ada di dalam kelas ini 30 orang. Nah, tidak mungkin semua orang atau semua anak didik kita yang ada di dalam kelas ini menyukai atau menyukai media pembelajaran dengan cara diperlihatkan tontonan-tontonan dan lain sebagainya. Tidak semua, karena menurut saya pribadi telah melihat dari beberapa sisi ketika proses pembelajaran dilakukan di kelas, banyak yang tidak memperhatikan ketika kita melakukan proses pembelajaran dengan cara media, walaupun sebenarnya mereka memperhatikan, menyimak, akan tetapi mereka tidak dapat mencerna apa dari video tersebut. Bahkan ada beberapa dari mereka yang lebih menyukai menggunakan, mungkin mereka lebih menyukai membaca secara langsung materi yang dipaparkan oleh para pendidik. Nah, begitu. Jadi menurut saya kesimpulan dari yang bisa saya dapat dari
diskusi teman-teman hari ini, bahwa tidak semuanya yang kita berikan kepada anak didik kita itu harus menggunakan media pembelajaran. Karena saya setuju dengan pendapat Bapak Zaid bin Abi Thalib bahwa media pembelajaran tidak boleh diterapkan secara terus-menerus di dalam dunia pendidikan, karena tentunya setiap orang itu berbeda-beda perspektifnya, berbeda-beda argumennya, atau berbeda-beda cara pola pikirnya, cara berpikirnya. Begitu. Sekian, terima kasih.